Sampai kita ulang lagi. 1, 2, 3. Halo, selamat siang semua. Jumpa lagi dengan kami. Udah nyebut adian gak opo. Halo sahabat Kamadiva Podcast. Kali ini kita jumpa kembali bersama saya dengan Arko dan teman saya Mas Sony. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini kan sekarang di kurikulum baru ini kan guru-guru sudah mulai ngerasain. Sekarang kurikulum apa sih namanya Mas Sony? Kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini kan guru-guru sudah mulai ngerasain bagaimana dampingin kurikulum Merdeka. Nah, guru-guru itu katanya perannya ya itu sekarang sudah harus menjadi fasilitator atau kadang-kadang kalau Mas Nadim itu nyebutnya coach gitu ya. Karena sekarang pengajarannya katanya berbasis project. Nah, katanya. Yeah. Nah, berbasis project itu kok kayaknya rencananya baru rencananya ya. Kok udah dibagi itu katanya kan ada beberapa kategori untuk bikin project gitu ya kan. Nah, menurut Mas Sony ini pandangannya kalau siswa belajar berbasis project itu harusnya gimana sih? Oh, ini opini ya berarti. Opini ya? berarti. Mas Arko ya. Ini bebas opini. Bebas opini ya. Jadi kita kalau misalnya nggak sesuai ya nggak apa-apa berarti ya. Opini. Ya, oke. Tapi sebelum kita ngomong opini kita, saya mau beberapa sekolah rekan-rekan kita itu juga sudah menerapkan based on project dan mereka ini teman-teman di para siswa ini itu mereka udah mulai ini Mas merasakan keseruannya sebenarnya. Jadi cuman mungkin porsinya ya. Jadi porsi mereka ngerjain project itu cuman sebentar Mas Arko. Jadi nggak sampai 1 semester mereka pegang sebuah project itu enggak. Ya project itu cuman kayak salah satu mata pelajaran. Ya misalnya mata pelajarannya ada 10 gitu kan. Nah, salah satu ini yang pakai project ceritanya kayak gitu. Berarti yang lainnya ya pelajaran biasa. Berarti bukan berarti satu project dikerjakan dalam 1 semester dan semua pelajaran mendukung untuk project itu enggak kayak gitu ya kira-kira? Harusnya kayaknya. Harusnya seperti itu. Cuman nggak tahu sebenarnya kita juga pengen dengar juga nih dari teman-teman guru gitu ya. Kenapa kok nggak dibikin kayak gitu gitu? Karena persepsi saya gitu kan kita ngomong opini ya. Jadi opini saya itu harusnya kalau kita based on project itu manfaatnya banyak. Ya, jadi manfaatnya banyak. Manfaatnya itu kayak kita atau para siswa ini yang terlibat di project itu akan sibuk dengan project itu. Artinya dia akan ngambil peran kalau yang niat itu akan benar-benar mendapatkan sesuatu ketika ngerjain project itu. Karena ketika kita mengerjakan project itu banyak hal yang harus dipelajari sebenarnya. Jadi mungkin untuk bikin laporan dia harus bisa membuat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar misalnya, nggak perlu belajar bahasa Indonesia khusus untuk tata bahasanya, tapi dengan mengerjakan project kan tetap harus bikin report kan itu. Report. Betul. Itu akan belajar bahasa Indonesia juga. Betul. Lalu matematika misalnya gitu kan. Dengan mengerjakan project misalnya butuh tabel-tabel, butuh perhitungan-perhitungan, itu sudah otomatis belajar matematika. Lalu kalau misalnya nanti produk atau project yang dikerjakan itu bernilai ekonomis dan mau dijual misalnya gitu, dia juga belajar tentang ekonomi juga. Betul, ekonomi juga. Lalu misalnya produk tadi itu bersifat technically gitu kan misalnya gitu kan, entah pupuk atau apa gitu ya, itu yang bersifat chemical gitu ya. Ini belajar kimia juga, belajar biologi juga. Nah, jadi
persepsi saya gitu kan, ketika sebuah proyek dijalankan, kenapa kok nggak kayak gitu gitu loh. Jadi nggak perlu belajar biologi sendiri, belajar matematika sendiri, belajar ekonomi sendiri, kerjakanlah sebuah proyek, dan ketika dia handle proyek itu, secara naturnya dia akan belajar berbagai macam hal tadi. Jadi nggak harus ambil waktu khusus cuman untuk belajar matematika dan nggak relate juga sama biologinya, nggak relate sama ekonominya gitu. Tapi kalau kita buat sebuah project itu semuanya akan nyambung. Ya. Kalau gitu. Kemarin dibilang project itu kan sebenarnya ada berapa kategori, tapi kebanyakan sekolah-sekolahan rekan-rekan kita itu juga hanya menerapkan sedikit ya, paling banyak ada 5 kategori katakanlah seperti itu ya. Kayak salah satunya tentang, ada yang bahas tentang Pancasila, lalu bahas tentang dari sisi teknologi, bahas sisi ekonomi. Nah, itu kalau dikerjakan kayak model Mas Sony tadi memang asik itu, mungkin anak-anak jadi benar-benar fokus, bisa 1 semester ngerjain itu jadi enak. Tapi memang apakah, nah ini yang jadi pertanyaan adalah apakah tadi guru-guru masing-masing bidang studi itu juga punya tuntutan di bidangnya masing-masing. Lah itu yang kadang-kadang kita susah kan kalau untuk menyatukan sebuah project gitu ya kan. Ya memang akan sulit apabila mereka atau para guru ini, pengajar ini memposisikan dirinya sebagai guru. Wah, ini sebagai guru lah. Kalau sebagai guru emang sulit. Kalau menurut saya ya, ini opini ya. Opini ya. Kalau jadi guru sulit. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk harus menguasai apa yang dikerjakan siswa tersebut, supaya bisa istilahnya mengarahkan gitu Mas. Itu seperti itu. Padahal kalau kita ngomong project gitu kan, itu nggak harus berhasil. Project itu boleh gagal harusnya. Nah ini belajarnya karena gagal gitu ya. Iya, harusnya boleh gagal gitu loh. Misalnya ini nggak berhasil gitu, nggak apa-apa gitu loh. Karena nggak semua hal yang kita kerjakan itu harus berhasil gitu. Berhasil ya. Kalau mungkin berhasil itu bonus lah. Iya betul, gitu. Betul. Tapi ketika dalam proses kita mengerjakan itulah sebenarnya belajarnya di situ. Mungkin di project yang ada di sekolahan nggak berhasil, tapi nanti setelah lulus di real kehidupan nyata mereka handling project bisa berhasil. Nah, mereka sudah pernah gagal kan? Ya. Kalau sudah pernah gagal berarti mereka punya istilahnya apa? Memori body memory atau apa istilahnya itu? Betul. Itu kan? Nah, itu akan otomatis bisa menghindari hal-hal yang dulu pernah membuat mereka gagal. Kalau nggak pernah gagal, mungkin kejeblosnya waktu bener-bener real life-nya. Real life ya. Wah, ini catatan yang unik teman-teman ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu guru yang nonton ini boleh komen di bawah ini. Iya, boleh komen silakan. Jadi ini kan opini kita berdua gitu ya. Sejauh mana sih project ini, memang tadi kalau catatannya Mas Sony sampai udah harus tidak harus berhasil gitu kan. Nah, sejauh mana sih tuntutannya dari kurikulum Merdeka? Apakah proyek itu memang benar-benar harus berhasil, siswa menyelesaikan proyeknya? Selesai sih memang selesai, tapi kan mungkin ibaratnya contoh nih, saya yang pasti ingat tuh dulu ada anak-anak itu proyeknya menyuling air kelapa itu untuk menemukan kadar alkoholnya berapa persen gitu ya waktu itu. Nah, waktu itu ketentuan berhasilnya itu kadar alkoholnya harus di atas sekian persen, tapi setelah dilakukan penelitian sampai 2 kali 3 kali penelitian, kadar alkoholnya memang ternyata di bawah itu gitu. Kadar alkoholnya memang di bawah itu, kecil sekali lah istilahnya. Nah, ini sebenarnya menurut saya mereka sudah berhasil melakukan penyulingan ya kan. Tapi memang tidak sesuai dengan Nah, standarisasinya. pertanyaan saya adalah gini Mas, kenapa kok yang jadi patokannya kok jumlah alkoholnya gitu? Bukan keberhasilan mereka menyuling alkoholnya itu. Ya betul. Jadi harusnya proses itu juga. Prosesnya itulah sebenarnya yang harusnya mereka presentasikan bahwa kita sudah berhasil menyuling
apa tadi, minyak kelapa ya? Air kelapa. Air kelapa itu kadar alkoholnya apakah setinggi itu gitu ya misalnya? Ya betul. Gitu ya. Mungkin biar bisa dipakai untuk bikin minuman keras. Minum. Nah, siapa tahu nanti kalau kadar alkoholnya banyak langsung kelapa muda banyak yang laku gitu ya kan? Nah, kalau enggak malah dilarang mas. Karena memabukkan. Memabukkan. Ya. Nah, di sisi lain tadi Mas Ali juga nyebutin pendampingan guru tidak boleh tidak menyebutkan dirinya sebagai guru. Nah, setahu saya itu guru itu sumber ilmu ya Mas ya. Iya, benar. Nah, kalau kita dampingin project itu kan, mohon maaf nih ya, kadangkala apa yang dilakukan oleh siswa kita dengan situasional yang berbeda di lapangan itu kan hal baru. Iya, dinamikanya sangat tinggi ya. Iya, betul. Real life itu kan beda-beda. Betul. Gitu. Nah, kemungkinan, mohon maaf walaupun ini mungkin penelitiannya di bidang biologi, tapi itu guru belum tentu dia juga paham tentang material itu gitu. Materi yang atau proyek yang sedang dikerjakan oleh siswanya. Nah, dan nggak apa-apa harusnya. Nah, itu bertentangan dengan hati nurani sebagai guru adalah sumber ilmu. Itu tuh. Makanya kemarin kalau Mas Menteri nyebut di tahun 2019 dia sudah selalu mengatakan bahwa guru adalah fasilitator dan guru itu adalah coach, sampai udah ada pelatihan coach. Nah, pengalaman saya juga pernah mendampingi beberapa sekolah untuk melatih guru menjadi coach itu susah. Kenapa, Mas? Karena begini, Mas. Kalau namanya coach itu cuma nanya-nanya. Ngarahin dengan pertanyaan. Lah, guru itu selama ini ngarahinnya dengan memberikan penjelasan dan arahan. Artinya memberikan rules-nya, kamu harus ini. Nah, ngasih tahu gitu ya kan. Nah, kalau guru kan tipikalnya kayak gitu. Sementara kalau coach kan nggak kayak gitu. Coach selalu bertanya, lah menurut kamu yang terbaik jalannya seperti apa? Kalau begini, apakah bisa lebih baik? Menurut kamu ini harusnya seperti apa lah? Ini kan artinya orang yang di coaching itu, ya, itu yang akan berpikir gitu kan. Mencari jalan keluarnya atas permasalahannya sendiri. Betul. Bukan dikasih tahu jalan keluarnya. Kalau guru kan kadang-kadang udah, wah ini salah. Nah, kalau coach itu malah menghakimi ya. Menghakimi. Padahal kalau fasilitator, coach itu nggak boleh menghakimi gitu. Padahal itu kalau menurut saya dulu selama bersekolah itu mungkin itu yang membuat saya nggak suka sekolah, Mas. Karena saya dihakimi oleh guru-guru saya. Betul. Ya kan? Bahwa kamu lebih bodoh daripada temanmu gitu kan. Nah, betul. Itu kan. Dengan apa buktinya? Ya nilainya lebih jelek gitu. Ya, betul. Itu kan ketok palunya Pak Hakim itu kan seperti itu kan. Betul. Nah, itu. Jadi bahkan ada beberapa sekolahan rekanan kita yang sekarang mereka nyebut gurunya sudah nggak guru. Oh, apa itu? Dia nyebutnya coach. Wah, atau pembimbing. Pembimbing ya istilahnya ya. Pembimbing gitu. Pembimbing atau fasilitator juga ada juga ya. Soalnya kalau nyebut guru itu kesannya wah masih aku itu guru gitu ya kan. Yeah. Guru itu harus ngajar, harus memberitahu. Nanti kalau gurunya kelihatan, nah ini bedanya ini Mas Sonis. Pengalaman saya sebagai coach, saya itu walaupun ibaratnya gini, saya tidak punya bisnis di batu bara tapi saya berani atau saya pernah melakukan coaching terhadap pengusaha bisnis batu bara. Ya. Padahal nggak punya pengetahuan sama sekali tentang batu bara. Nggak tahu tentang batu bara gitu lah. Tapi bisa membantu pengusaha yang sebagai pimpinan perusahaan batu bara tersebut menyelesaikan atau keluar dari masalahnya yang terkait batu bara. Betul. Luar biasa. Nah, harusnya bisa kayak gitu dong. Semua orang bisa kayak gitu nggak? Sebenarnya bisa seperti itu. Cuma kan kesannya gini. Waktu saya nanya-nanya, kalau teman-teman yang lain itu kadang-kadang ada yang berpikir kita itu sebenarnya nanya itu beneran bodoh atau kita memang lebih pintar. Nah, kalau saya bilang kepada mereka, kita nanya itu ada dua, saya bilang itu di tengah-tengahnya itu antara kita bodoh dan antara kita memang pintar. Pintar nanyanya, tapi bodoh tentang subjeknya nggak masalah. Jadi benar-benar malah justru begini, saat saya bodoh
terus terang ini teman-teman. Saat saya memang nggak tahu bener subjeknya, isinya kayak apa, itu malah membuat saya pertanyaan-pertanyaan saya jadi lebih objektif. Pertanyaan-pertanyaan saya jadi lebih mengarah. Jadi apa namanya? Karena curiosity ya, apa namanya? Keingintahuan kita gitu ya. Keingintahuan kita, dan itu men-trigger apa namanya si orang yang ditanya, supaya mereka juga bisa menemukan jalan keluar atas masalahnya mereka. Betul. Kalau kita sudah tahu, itu masih ada kecenderungan pengen beritahu. Oh iya, kalau kita udah tahu ya, itu rasa-rasanya kan, kamu lewat sini aja gitu ya. Itu salah kalau kayak gitu. Yang bener tuh yang biasanya aku ngelakuin kayak adalah kayak gini lah. Itu bukan coach itu. Iya, bukan coach itu. Itu guru kalau itu. Nah itu teman-teman, jadi waktu saya latih guru-guru ya, mereka kan terbiasa untuk memberitahu gitu ya. Jadi memang susah di sisi itu gitu ya. Oke. Nah, ini kayaknya diskusinya tambah seru ini, tapi mungkin kita break dulu nih Mas Arko. Oke, siap. Jadi nanti kita lanjutkan the next sessionnya gitu ya. Masih seputar ini mungkin gitu ya. Sambil kita coba kita lihat ini ada feedback apa nih dari teman-teman, dari para guru, pengajar, atau para siswa mungkin ya, yang juga ikutan nonton. Silakan boleh berkomentar di bawah video ini, like kalau suka gitu ya. Nggak suka juga dislike aja, nggak apa-apa gitu kan ya. Kita sudah biasa sih di dislike. Dan teman-teman juga boleh ngusulin loh apa yang topik pengen kita bahas gitu. Siap. Karena kita kan akan membahas dari segala macam sisi yang mungkin di luar keahlian, kompetensi teman-teman sendiri ya. Jadi kita bisa melihat dari sisi yang lain. Oke, thank you semua. Sampai jumpa lagi. Mas Arko mungkin mau closing? Oke, teman-teman, ini tentang tadi bahas tentang kurikulum yang mana persiapan dan sebagainya. Yang kita ucapkan, yang kita omongkan di sini adalah opini ya. Siap. Jadi teman-teman boleh mengkritik, boleh mengatakan itu benar, boleh mengatakan itu salah, tetapi memang tidak ada yang 100% benar. Itu saja. Thank you semua. Sampai jumpa. Bye.